Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reci Pramono. Saya di sini akan mereview jurnal tentang filsafat ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu, Suatu Tinjauan Pengertian dan Objek dalam Filsafat Pengetahuan. Nama jurnal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar, volume 2, nomor 2, halaman 160 sampai 170, tahun 2018, dan penulis Umar. Oke, langsung saja ke bagian abstrak. Dalam jurnal tersebut berisi tentang posisi filsafat dan ilmu, meskipun pada tinjauan historisnya sukar dipisahkan karena filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dalam perkembangan antara filsafat dan ilmu perlu dibedakan secara definisi. Pemetaan definisi antara filsafat dan ilmu bukan berarti mencoba untuk memalingkan keberadaan filsafat sebagai induk dari segala pengetahuan, melainkan pemetaan definisi ilmu dan filsafat dimaksudkan untuk menegaskan kembali terkait eksistensi filsafat dan ilmu. Oke, sekarang kita ke bagian pendahuluan. Dalam jurnal ini dijelaskan manusia seringkali menganggap ilmu itu sebagai satu kesatuan di luar dan di atas waktu. Pandangan tersebut keliru, karena justru selama dasawarsa terakhir ini makin menonjol kenyataan bahwa ilmu tidak abadi melainkan berubah. Dalam arti yang sederhana bahwa tidak ada ilmu yang selesai. Menurut C.A. van Persson tahun 1989 bahwa ilmu bukan ibarat sebuah rumah dengan dasar abadi sepanjang sejarah, hanya dilengkapi dengan tingkat-tingkat baru. Bahkan struktur ilmu yang disebut pokok ilmu mengalami perubahan. Dari beberapa uraian tersebut, kaitannya dengan persoalan ilmu dan pengetahuan, dalam pandangan penulis terdapat 3 hal yang mendasar, antara lain: pertama, secara historiografi, perkembangan ilmu dan pengetahuan manusia sejatinya sudah berlangsung sejak lama dan menjadi dasar penciptaan manusia. Yang kedua, konsepsi tentang relatifnya ilmu pengetahuan yang memberikan penegasan bahwa dalam perkembangannya senantiasa berubah, dan tidak ada kemustahilan bahwa pandangan tentang ilmu pengetahuan akan berbeda, bahkan bisa bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi parameter yang dapat membedakan pembentukan peradaban manusia setiap zamannya. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama itu batasan etimologis filsafat dan ilmu. Pada zaman Yunani kuno, filsafat dengan ilmu sulit untuk dipisahkan. Pembuktian empirik kurang mendapat perhatian dan metode ilmiah tampaknya belum berkembang pada saat itu, sehingga sulit untuk membedakan ilmu dan filsafat. Sedikit demi sedikit, dengan makin berkembangnya penalaran dan metode ilmiah, filsafat dengan makin kuatnya dan makin dihargainya pembuktian empirik. Dan seiring dengan itu, meluasnya penggunaan instrumen penelitian, satu persatu cabang-cabang ilmu mulai melepaskan diri dari filsafat. Adapun beberapa kelompok yang melepas diri dari filsafat antara lain: yang pertama, ilmu-ilmu alamiah, dan yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Nah, dari penjelasan tersebut, makna filsafat dan ilmu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kita langsung saja masuk kepada makna filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, bersumber dari dua akar kata philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom. Sedangkan dalam bahasa Arab, orang filosof disebut dengan philosoph. Adapun definisi filsafat menurut para tokoh-tokoh filsafat antara lain: yang pertama, Plato menjelaskan bahwa filsafat adalah pengetahuan segala yang ada. Dan yang kedua, Aristoteles yang merupakan murid Plato menyatakan filsafat adalah proses penyelidikan atas segala benda. Dan yang ketiga, Marcus Tullius mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Dan yang keempat, Al-Farabi yang merupakan filsuf terbesar dunia Islam sebelum Ibnu Sina menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk dalam makna ilmu. Dijelaskan dalam jurnal ini bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab yakni alima, ya'lamu ilman, dengan wajan fa'ila yaf'alu yang artinya mengerti, memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut science dan dalam bahasa Latin disebut scientia, yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Sedangkan pengertian ilmu yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu.
Ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian filsafat ilmu. Dalam jurnal ini dijelaskan, untuk menetapkan dasar pemahaman tentang filsafat ilmu sangat bermanfaat untuk menyimak 3 titik pandangan di dalam filsafat ilmu. Pandangan pertama menyebutkan filsafat ilmu adalah perumusan worldview yang konsisten dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting. Pandangan kedua mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari presupposition dan predisposition dari para ilmuwan. Pandangan ketiga mengemukakan bahwa filsafat ilmu itu adalah suatu disiplin yang di dalam konsep-konsep dan teori-teorinya tentang ilmu yang dianalisis dan diklasifikasikan. Pembahasan selanjutnya mengenai objek telaah filsafat ilmu. Menurut penulis, ada beberapa muatan penting terkait dengan objek telaah filsafat ilmu. Antara lain, pertama, objek telaah filsafat ilmu hakikatnya menekankan pada persoalan objek materi dan formal. Objek materi adalah proses penyelidikan fakta empiris, sedangkan objek formalnya menegaskan pada persoalan upaya atau cara untuk memahami hal-hal yang sifatnya materi. Kedua, meskipun filsafat dan ilmu objek telaahnya memiliki muatan yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan pada cakupan keluasannya. Misalkan, filsafat pada objek materinya menekankan 2 hal yang mendasar meliputi empiris dan non-empiris, sedangkan dalam ilmu, objek materinya hanya memenuhi aspek empiris saja. Ketiga, rentetan perkembangan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin terspesialisasi mengindikasikan bahwa objek penelaah filsafat ilmu bersifat kompleks dan bukan sesuatu yang mutlak. Dengan kata lain, tidak kata final dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan. Pembahasan tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, pengertian filsafat ilmu bisa dilandaskan pada batasan antara filsafat dan ilmu, sehingga akhirnya dapat diintegrasikan dalam cara pandang pengertian filsafat ilmu secara umum. Yang kedua, objek telaah filsafat ilmu hakikatnya menekankan pada persoalan objek materi dan formal. Objek materi yang dimaksud adalah proses penyelidikan fakta-fakta empiris, sedangkan objek formalnya menegaskan pada persoalan upaya atau cara untuk memahami hal-hal yang sifatnya materi. Nah, karena saya sudah mereview dan membaca jurnal tersebut, ada beberapa kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihan jurnal yaitu teori dan analisis yang digunakan sudah tepat karena penulis mengambil sumber dari buku para ahli. Dan yang kedua, pemaparan teori yang dijelaskan mudah dipahami. Dan yang ketiga, isi dalam jurnal runtut dan sistematis. Selanjutnya, kekurangan jurnal. Yang pertama, 1. Terdapat bahasa ilmiah yang sulit dipahami. Dan yang kedua, terdapat beberapa kata yang belum efektif. Dan yang ketiga, penjelasan dalam abstrak belum mencakup seluruh isi dari jurnal.